wabarakatuh. Sahabat pendengar At-Taqwa melalui radio Maritim dimanapun berada, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bertemu melalui udara. Yang sebelumnya kita bicara tentang memuliakan anak, dan sore hari ini kita bicara tentang lanjutannya, yaitu mendoakan anak. Ini adalah sesi parenting, ini adalah sesinya para orang tua ya. Jadi para orang tua juga bicara atau perlu berbicara tentang mendoakan anak. Sebagaimana kita tahu bahwa semua orang tua, siapapun saja, profesinya apapun saja, baik itu orang tua yang keislamannya begitu kuat, sangat kuat, maupun orang tua yang awam sekalipun ya, bahkan orang tua yang barangkali masih jauh dengan nilai-nilai keislaman pun pasti mengharapkan, pasti mendambakan memiliki anak-anak yang baik, pasti mendambakan memiliki anak-anak yang menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, enak dipandang mata, dan seterusnya. Jadi semua orang tua pasti merindukan itu semuanya. Dan Islam mengajarkan doanya adalah sebagaimana dalam surat Al-Furqan kita bisa meniru redaksi doa itu, yaitu yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ini adalah doa yang mungkin sangat familiar, hampir setiap hari kita baca ya. Jadi yaitu doa yang untuk supaya kita diberikan istri dan anak-anak yang menyejukkan hati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Duhai Rabb kami, karunikanlah kami istri dan anak-anak yang menyejukkan hati, yang menyenangkan hati. Jadi ini adalah pasti doanya orang tua, harapannya orang tua, siapapun saja. Nah, tapi faktanya kita tahu bahwa keberhasilan anak itu tidak otomatis ya. Jadi tidak otomatis kalau orang tuanya baik, anaknya pasti baik ya. Tidak selalu kalau orang tuanya itu kiai, maka anaknya pasti kiai ya. Jadi tidak otomatis demikian. Kita juga pernah menjumpai bagaimana orang tuanya alim, baik, tetapi kemudian diuji dengan anak-anak yang barangkali kurang menyenangkan, kurang menyejukkan hati. Dan ini adalah bukti bahwa kebaikan anak itu, kesolehan anak itu tidak otomatis menurun dari orang tuanya. Sehingga kita semuanya para orang tua harus terus memperjuangkannya, harus terus mengusahakannya, dan harus terus mendoakannya. Nah, kalau kita bicara tentang apa saja variabel yang mempengaruhi apakah seorang anak itu nanti bisa menjadi baik atau tidak, berhasil atau tidak, sukses atau tidak, maka variabelnya pasti sangat banyak, faktornya pasti sangat banyak. Yang kalau di list, di daftar, mungkin variabel-variabelnya tidak terhingga banyaknya, saking banyaknya. Nah, tapi saya ingin mengelompokkan, mengklasifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi itu menjadi cukup 3 saja ya. Jadi saya beri nama variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan anak itu variabel 1, variabel 2, dan variabel 3. Saya sebut saja X1, X2, dan X3, begitu ya. Nah, variabel yang pertama adalah variabel yang tidak perlu dikendalikan, variabel yang sudah dari sononya ya. Jadi variabel yang sesuatu yang given. Jadi kita tahu bahwa ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya pemberian, sudah dari sononya. Contoh tentang jenis kelamin anak kita, laki-laki atau perempuan, itu adalah sesuatu yang given, pemberian. Kita tidak bisa merubahnya, kita tidak bisa
usahakannya untuk berubah. Itu cukup kita terima, karena itu adalah sesuatu yang given. Jadi jenis kelamin, warna kulit, model rambut, tinggi badan, berat badan, itu adalah sesuatu yang given. Jadi variabel-variabel yang sudah dari sononya, cukup kita terima begitu saja ya. Jadi faktanya ada orang yang diberi anak kemudian terlahir tinggi badannya kurang dari rata-rata normalnya, atau mungkin tingginya jauh lebih tinggi dari rata-rata normalnya. Ada yang mungkin kulitnya sangat hitam sekali ya, atau rambutnya keriting sekali ya. Hal-hal yang seperti itu adalah variabel-variabel yang tidak perlu dipermasalahkan. Cukup kita menerimanya. Cukup kita meyakininya bahwa apapun bentuknya pemberian dari Allah itu adalah pasti memiliki kebaikan-kebaikannya tersendiri, memiliki keistimewaan-keistimewaannya tersendiri. Nah, ini adalah variabel yang pertama, yaitu variabel yang tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dikendalikan. Cukup kita terima dan kita yakini bahwa semuanya pasti memiliki kelebihan-kelebihan. Nah, variabel yang kedua adalah variabel yang harus dikendalikan, harus dilejitkan, harus dikembangkan. Ya, misalnya adalah potensi-potensi yang diberikan kepada kita, semangat, ya, atau motivasi, komitmen, ya, pikiran, perasaan, kemampuan kognitif, kecerdasan emosi, keterampilan, itu adalah semuanya perlu kita kembangkan, bisa kita kembangkan, bisa kita usahakan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi peranan kita, tugas kita sebagai orang tua adalah membantu supaya mereka, anak-anak kita itu berkembang menjadi lebih baik, pengetahuannya, spiritualnya, akhlaknya, keterampilannya. Jadi supaya dari hari ke hari kemudian tampak semakin baik, dan seterusnya. Nah, itu adalah ranah yang bisa disentuh oleh orang tua untuk membantu mengusahakannya. Jadi yang pertama tadi tidak perlu dipermasalahkan, cukup diterima. Nah, yang kedua ini harus dibantu, dikembangkan, diusahakan untuk menjadi lebih baik. Nah, faktanya betapapun orang tua itu sudah membantu, mengajari, membimbing dengan baik, memilihkan sekolah yang terbaik, memfasilitasi dengan fasilitas pembelajaran yang cukup baik, faktanya tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa pasti berhasil. Jadi pasti sukses. Kalau sekolah di sini pasti berhasil, kalau fasilitasnya memadai pasti sukses. Faktanya tidak selalu begitu. Berarti ada variabel yang ketiga, yaitu variabel yang di luar kendali kita, yaitu variabel yang tidak bisa kita jangkau. Betapapun kita berjuang mati-matian, jadi kalau ternyata variabel yang ketiga itu tidak mendukung, maka ternyata kita juga tidak akan berhasil. Nah, variabel yang ketiga itu adalah irodah Allah. Jadi kehendak Tuhan, kehendak Allah ya. Jadi meskipun kita itu berjuang mati-matian, berusaha semaksimal mungkin, kalau Allah tidak bilang iya, kalau Allah tidak mengizinkan, maka juga pasti tidak akan berhasil. Nah, disinilah peranan doa itu dimainkan. Jadi disinilah pentingnya doa, ya. Betapa usaha saja itu tidak cukup tanpa sebuah doa. Jadi fungsinya doa di sini adalah dalam rangka supaya Allah mengizinkan, supaya Allah meridhoi, supaya Allah menghendaki, sehingga kemudian Allah bilang iya. Jadi kita sudah berusaha, lalu Allah bilang iya, maka terwujudlah keberhasilan itu atau kesuksesan itu. Nah, singkatnya peranan doa ini demikian pentingnya ya. Jadi tidak cukup orang tua itu hanya mengusahakannya. Jadi
menyekolahkannya, mengajarinya, memberikan fasilitas yang cukup, ya. Ternyata tidak cukup itu. Ternyata orang tua itu dituntut untuk selalu mendoakan anak-anaknya dalam rangka supaya nanti Allah meridhoi, Allah mengizinkan mimpi-mimpi, cita-cita terbaik dari anak-anak kita semuanya. Jadi doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun itu diungkapkan setiap hari, setiap saat, mulai dari sejak kecil mereka anak-anak kita itu sampai sepanjang masa, ya. Jadi memasuki sekolah, memasuki kuliah, bahkan sudah lulus kuliah pun mereka sudah menikah, kita masih terus mendoakan dan tidak ada berhentinya, ya. Jadi doa orang tua itu tidak pernah ada batas akhirnya. Jadi sampai kapanpun orang tua itu pasti tetap mendoakan untuk anak-anaknya, karena kita tidak tahu bagaimana perjalanan hingga akhir dari anak-anak kita itu. Jadi inilah pentingnya sebuah doa, ya. Jadi kita sebagai orang tua mudah-mudahan bisa menjadi orang tua yang baik, yang salah satu cirinya adalah tidak pernah berhenti melepaskan diri dari doa, ya. Betapa variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan itu sangat banyak sekali, godaan-godaannya sangat banyak sekali, tantangan-tantangannya sangat banyak sekali. Maka salah satu senjata kita adalah melalui sebuah doa. Nah, barangkali itu, ya. Nah, jadi doa orang tua itu sepanjang masa, ya. Jadi kasih seperti juga kasihnya. Jadi kita mengenal lagu anak-anak dulu kan, kasih itu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, ya. Jadi termasuk doa-doanya itu mengalir sepanjang masa, tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah berhenti. Jadi mendoakan untuk keselamatannya, mendoakan untuk keberhasilannya, kesuksesannya, ya, bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai kelak di akhirat. Nah, jadi yang berikutnya adalah coba kita lihat fakta-fakta yang real di lapangan, ya. Jadi kita melihat ada sebagian orang tua yang kemudian diuji dengan diberi anak-anak yang sulit untuk menurut, ya. Bahkan menunjukkan perangai-perangai yang kurang menyejukkan, kurang menyenangkan bagi orang tuanya, ya. Kemudian lalu ada orang tua yang ketika melihat itu lalu berputus asa. Jadi lalu melepaskan diri, ya sudah, aku sudah memperingatkan, aku sudah menasehati, ya. Lalu sudah, selebihnya terserah kamu saja. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan keputusasaan. Padahal putus asa itu adalah larangan, ya. Wala tai'asu mir rauhillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, ya. Jadi ketika kita menjumpai misalnya anak yang seperti itu, maka doa orang tua tidak boleh berhenti. Doanya tidak boleh terputus, ya. Jadi harapannya terputus. Jadi asa itu harapan, putus asa itu putus harapan. Jadi ketika dia bilang kalimat yang seperti tadi, berarti dia berpasrah, menyerah, mengira bahwa perjuangan yang sudah dilakukan itu adalah sudah cukup, ya. Padahal selama kesempatan masih ada, selama nafas masih berhembus, ya, maka perjuangan untuk merubah, memperbaiki anak-anak kita itu masih ada. Sampai kemudian kita tidak lagi diberikan kesempatan untuk memperbaikinya, itu adalah ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi fakta-fakta yang tadi itu bahwa ada anak yang kondisinya begitu, ya, bahwa ada orang tua yang memiliki anak yang begitu, ya, kurang menyenangkan, maka perjuangan orang tua tidak boleh terputus, ya. Jadi
Yang berikutnya, berdoa itu adalah bukan hanya orang tua kepada anaknya ya. Jadi ketika orang tua itu terbiasa untuk mendoakan anak-anaknya, insya Allah nanti anak-anak kita juga akan terbiasa untuk mendoakan orang tuanya. Jadi tentu kita semuanya merindukan sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, yang salah satu tandanya adalah diam-diam saling mendoakan. Jadi orang tua diam-diam mendoakan untuk anaknya, anaknya diam-diam mendoakan untuk orang tuanya. Nah, orang tua mana yang tidak merindukan kondisi yang seperti itu ya. Jadi kita juga bisa atau sudah diajarkan bagaimana misalnya redaksi doa seorang anak untuk orang tuanya ya. Sejak kecil mereka diajari berdoa, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi karena anak-anak kita itu merasa sejak kecil dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, selalu didoakan, maka anak-anak kita nanti insya Allah juga akan terbiasa untuk mendoakan kita sebagai orang tuanya. Ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan, masih ada sesi di menit-menit yang terakhir ya, sekitar 10 menit ya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit terkait yang tadi itu, bahwa tentu saja kita tidak bisa hanya mengandalkan doa ya. Jadi tentu saja tidak cukup hanya doa itu ya. Tetapi juga kita perlu melihat kembali tadi variabel yang kedua tadi itu. Itu variabel yang perlu diusahakan perubahannya. Berarti itu artinya variabel yang kedua itu menuntut adanya usaha, variabel yang ketiga menuntut adanya sebuah doa. Jadi artinya usaha dan doa itu harus beriringan ya. Jadi berusaha saja tanpa berdoa itu sebutannya adalah sombong ya. Tapi kalau berdoa saja tanpa berusaha itu sebutannya adalah omong kosong ya. Jadi kita perlu memadukan antara variabel yang kedua tadi itu dengan variabel yang ketiga. Jadi kalau variabel yang pertama tadi kan tidak perlu kita permasalahkan, cukup kita terima. Meskipun menerima itu saja adalah sesuatu yang berat ya. Tentu tidak mudah orang tua menerima misalnya ketika diberikan anugerah berupa anak yang mohon maaf misalnya kurang sempurna, barangkali misalnya tidak bisa berjalan ya, atau mungkin tidak bisa melihat ya, atau mungkin anak itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi tentu menerima anak yang begitu barangkali adalah itu suatu hal yang begitu berat ya. Tetapi ketika orang tua itu bisa melakukan itu, bisa menerima apapun saja pemberian dari Allah itu ya, sesuatu yang given itu, maka itu adalah sesuatu yang insya Allah sudah bernilai ibadah ya, karena itu adalah pasti ujian, itu adalah pasti pemberian yang Allah menguji apakah orang tuanya itu mau menerimanya dengan baik atau tidak. Faktanya kita pernah menyaksikan misalnya di acara Hafid Indonesia misalkan ya, yang disiarkan di sebuah televisi swasta nasional, ada anak yang tidak bisa melihat atau tunanetra, tetapi kemudian ibunya begitu gigih membimbingnya. Setiap hari diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, begitu yang dilakukannya setiap hari. Sang ibu ini dengan sabarnya dan menerima dengan tulus keadaan anaknya itu ya. Kemudian kita melihat hasilnya, anak itu bisa tampil, bisa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran.
bahkan bisa menghafal beberapa juz ya, bahkan ada yang sampai khatam 30 juz ya. Jadi itu adalah tanda bahwa betapa dibalik disability itu ada ability yang luar biasa. Jadi sebagian besar orang ketika melihat ada anak yang disability, memiliki kekurangan-kekurangan, maka kemudian dia mengira bahwa anak ini tidak memiliki apa-apa ya. Sementara ada orang lain, ada orang tua lain yang dia mampu melihat bahwa di balik kekurangan-kekurangannya itu banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Dia matanya tidak tertuju pada kekurangan-kekurangan dari anak itu, tapi dia tertuju pandangannya pada kelebihan-kelebihan lainnya, yang lalu orang tua itu dengan sabar, dengan gigih ya, mengembangkannya. Nah, ini adalah tanda bahwa variabel yang pertama tadi itu, X1 itu adalah suatu variabel yang tidak perlu dipermasalahkan. Karena pemberian itu apapun saja bentuknya, pasti Allah lebih tahu di baliknya ada keunikan-keunikan, keistimewaan-keistimewaan dan seterusnya. Jadi variabel yang pertama cukup diterima, kemudian diakui bahwa itu semuanya adalah pemberian Allah yang pasti ada kebaikannya. Bahkan kalau ditimbang apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang lebih dan apa yang kurang, pastilah yang lebih itu, yang baik itu jauh lebih banyak. Jadi mungkin dia kurang dalam penglihatan, tetapi begitu didata apa saja kelebihannya, ternyata tak terhingga banyaknya. Nah, sebagian orang tertuju perhatiannya pada kekurangan anak, tetapi lupa bahwa di balik satu kekurangan itu ternyata ada ribuan bahkan jutaan potensi-potensi yang kalau itu dikembangkan ternyata bisa luar biasa. Bahkan kebalikannya kita melihat ada orang tua yang diberikan bayi sempurna, bisa melihat, bisa berjalan, bisa berbicara dengan baik, lalu terpesona dengan pemberian-pemberian yang sangat istimewa itu ya, yang misalkan tampan atau cantik ya, tetapi lupa bahwa ada banyak hal-hal yang perlu dikembangkan. Mereka lupa mengajari anaknya mengaji, lupa mengajari anaknya berbakti, berakhlak mulia dan seterusnya, sehingga dia terpesona dengan tampilan yang sifatnya physically tadi itu ya, lalu lupa dengan apa yang seharusnya dikembangkan ya. Jadi ternyata bukan yang sifatnya physically, bukan sifatnya yang kelihatan oleh mata tadi itu yang merupakan kekurangan ya. Jadi ada istilah-istilah yang kurang tepat ya. Jadi misalnya ada istilah anak dengan keterbatasan. Saya tidak setuju dengan istilah itu ya, anak dengan keterbatasan. Jadi semua anak itu ada keterbatasannya. Jadi semua orang itu memang ada keterbatasannya ya. Jadi dikira kalau ada anak tidak bisa melihat, itu adalah anak dengan keterbatasan. Dan dikira kalau anak itu sempurna, bisa melihat, bisa berjalan, dikiranya itu adalah anak tanpa keterbatasan. Kalau nyatanya dengan kondisi fisik yang sempurna itu, kemudian kita lalai untuk mengembangkan potensi-potensi yang lainnya. Nah, kita kembali ke variabel yang berikutnya tadi itu, 2 dan 3, usaha dan doa. Jadi variabel 2 menuntut kita untuk berusaha, mengusahakannya. Variabel yang ketiga menuntut kita untuk mendoakannya. Jadi mengakui, menerima, mengusahakannya, dan mendoakannya. Jadi ini adalah satu paket komplit ya, untuk supaya kita mendapatkan anak-anak yang menyejukkan hati, menyenangkan hati. Dan kalau misalkan dalam hidup anak laki ini dalam proses remaja, menjelang remaja ini seperti apa nih prosesnya itu langsung ya. Misalnya kan kalau anak laki itu udah dengan anak perempuan ya, menurut kalau laki menjelang remaja biasanya agak-agak aduh
Jadi tantangan itu bukan hanya tentang perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Jadi laki-laki punya kesulitan sendiri cara mendidiknya, perempuan juga sebenarnya ada tingkat kesulitannya sendiri ya. Memang umumnya katanya ya, kalau laki-laki cenderung sulit menurut ya, kalau perempuan cenderung mudah menurut. Katanya begitu ya, tapi faktanya juga ada yang perempuan sulit diatur ya, laki-laki justru ternyata menurut ya. Jadi kembali ke tadi itu, variabelnya banyak sekali ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya mungkin turunan, ada hal-hal yang sifatnya memang bentukan dari keluarga ya. Jangan-jangan kita orang tuanya yang memang dulunya juga begitu ya. Atau kita dulunya nggak begitu, tapi hari ini kita dalam kebiasaannya tidak mendorong mendorong anak-anak kita untuk meniru kita ya. Jangan-jangan perilaku kita. Dalam arti begini, singkatnya, kalau X1, X2, X3 tadi sudah kita usahakan, kita sudah mengakui, menerima, mengusahakannya, mendoakannya, apakah ada jaminan bahwa pasti anak kita nanti itu sukses atau berhasil? Belum tentu ya. Jadi tapi kita sudah mengusahakannya sampai akhir hayat, mendoakannya tidak pernah berhenti. Yang dicatat oleh Allah kan itu, usaha kita itu. Ya Allah, aku sudah mengusahakannya, aku sudah membimbingnya, aku sudah mendoakannya, selebihnya aku pasrahkan kepadamu. Kan begitu ya. Boleh jadi anakku berubah mungkin nanti setelah aku meninggal. Maksudnya selama aku hidup aku tidak pernah berhenti untuk mendoakannya, tapi aku masih percaya bahwa mungkin perubahan perilaku itu dari anak-anakku itu adalah mungkin setelah aku meninggal. Aku masih percaya itu. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi kalaupun toh ternyata sampai sepanjang hidupnya tidak berubah, tetapi tetap tercatat kita sudah mengusahakannya. Jadi karena ada kebaikan-kebaikan di situ. Tugas kita adalah mengusahakannya, mendoakannya. Selebihnya adalah Allah yang menentukan. Jangankan kita, manusia biasa, nabi saja, ada yang kisahnya itu nabi itu kan orang yang beriman, tapi ada cerita nabi yang memiliki ayah yang sulit diajak untuk beriman. Ada cerita tentang nabi yang anaknya sendiri sulit diajak untuk beriman. Ada cerita yang nabi sendiri tidak bisa membuat pamannya untuk beriman. Kan begitu ya. Jadi itu menandakan bahwa semuanya itu yang menjadikan yang menjadikan beriman berhasil itu adalah semata-mata hanya Allah yang punya kekuasaan ya. Betapapun hebatnya kita, wong nabi saja juga nyatanya ada yang mengalami hal yang seperti itu, apalagi kita ya. Jadi tugas kita hanyalah mengusahakannya dan mendoakannya. Jadi kalau anak kita laki-laki, kalau saya kebetulan anaknya perempuan semua ya, jadi 3 perempuan semua, dan alhamdulillah ya relatif penurut ya. Jadi tapi doa kita tidak boleh berhenti. Oh, anak saya sudah nurut, saya nggak perlu bergerak, tidak ya. Tantangan itu terus ada sepanjang masa. Terus kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau menjaga anak-anakku sampai kelak, sampai sepanjang hidupnya ya. Jadi sampai ketika aku sebagai orang tuanya meninggal pun Engkau tetap menjaganya, bla 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 dan seterusnya. Jadi perjuangan kita tidak akan pernah selesai. Selesai perjuangan itu adalah ketika kita sudah tidak lagi diberi kesempatan, yaitu ketika kita sudah menutup mata. Nah, begitu ya. Ya. Betul ya. Betul. Jadi sebenarnya setiap orang punya ujiannya masing-masing ya, punya segmen perjuangannya masing-masing ya. Jadi ada keluarga kaya raya ya,
tapi anaknya nggak mau minum susu, sulit sekali minum susu ya, bisa begitu. Atau bukan tentang makanan, tentang pendidikan aja. Ada keluarga yang kaya raya, sebenarnya mau sekolah dimanapun bisa, tapi masalahnya anaknya nggak mau sekolah, kan gitu. Nah, sementara yang lain ada yang diuji, ada anak yang karep banget sekolahnya, ingin sekolah, ingin bisa sampai kuliah, tapi uangnya nggak ada, kan gitu ya. Jadi ternyata setiap orang punya segmen perjuangannya masing-masing. Jadi kalau keluarga yang pertama tadi itu perjuangannya adalah bagaimana menumbuhkan minat anaknya untuk belajar. Itu harus berusaha. Nah yang kedua, bagaimana supaya bisa sekolah, berarti harus bekerja mencari uang yang yang lebih keras lagi, lebih hebat lagi dan seterusnya. Nah, jadi setiap orang punya segmen perjuangannya masing-masing. Jadi kita tidak perlu iri pada orang lain ya. Jadi yang sepertinya sebuah keluarga yang mapan mungkin menurut kita dari luar, ya, wah itu enak, rumahnya besar ya, istrinya cantik, anaknya ini mobilnya banyak, bla bla bla. Siapa yang tahu kalau ternyata keluarga itu ternyata nggak harmonis di dalam rumah tangganya ya, tidak pernah berkumpul bersama di dalam rumah itu ya, rumahnya jarang ditempati, sementara tetangganya yang rumahnya biasa tadi itu hampir tiap hari di situ ngobrol di situ ya, jadi rumahnya ditempati setiap hari, yang tadi rumahnya ditempati setiap hari oleh pembantunya. Nah kan gitu ya. Jadi setiap orang punya segmen perjuangannya masing-masing. Yang penting kita menerima tadi itu, mengakui, dan bagaimanapun kondisi kita masih diberikan kesempatan untuk melejitkan variabel yang kedua, yaitu mengusahakannya supaya potensi yang diberikan kepada kita itu berkembang lebih baik. Dan kita diberi juga kesempatan yang ketiga tadi itu melalui doa-doa yang kita panjatkan. Jadi bismillah, semoga kita bisa berhasil menjadi orang tua yang baik ya. Yaitu orang tua yang menerima kondisi bagaimanapun anak-anak kita yang diberikan sejak lahir ya. Kemudian mengakui bahwa anak-anak kita pasti diberi, dibekali, dibakati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensi-potensi, dan kita dimampukan untuk membantu anak-anak kita itu menumbuhkan dan mengembangkan minat dan bakatnya, dan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Dan tentu kita merindukan nanti anak-anak kita itu terbiasa mendoakan kita, bahkan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tentu mimpi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang seperti itu. Amin ya.